Pada 9 November 2023 telah diresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Akhirnya pembangkit energi baru terbarukan ini telah mulai dioperasikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLTS Terapung ini sendiri masuk ke dalam proyek strategis nasional, dibangun di area seluas 200 hektar di Waduk Cirata. Kapasitas PLTS Terapung ini sebesar 192 MWP. Di Waduk Cirata sebelumnya telah ada PLTA yang berkapasitas 1000 MW. Dengan hadirnya PLTS Terapung Cirata, maka pasokan listrik di sana pun bertambah. Dalam peresmiannya, Presiden mengatakan PLTS Terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia. PLTS ini dikatakan menjadi salah satu contoh proyek energi terbarukan yang penting di Indonesia karena mencerminkan pergeseran menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. PLTS Terapung Cirata memiliki nilai investasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Adapun pelaksanaan pengoperasian PLTS Terapung ini dikatakan oleh Presiden adalah atas kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT PLN Persero, serta master dari Uni Emirat Arab. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan terkait PLTS Terapung ini, sesuai arahan Menteri ESDM, PLTS Terapung ini diminta untuk dibangun dengan memiliki sifat Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Distribution, Smart Control System. Salah satunya adalah mengadopsi teknologi Smart Grid. Sistem tersebut menggabungkan teknologi panel surya dengan kecerdasan buatan dan jaringan listrik cerdas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola energi matahari dengan cara yang lebih pintar dan efisien. Sementara itu dikatakan juga bahwa dalam pembangunan PLTS Terapung ini telah melibatkan 1.400 pekerja dari 3 kabupaten, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Para pekerja diberi pelatihan selama 3 bulan untuk mengadopsi teknologi dalam pembangunan. PLTS Terapung ini akan ditransmisi ke gardu induk PLN sebesar 150.000 volt yang akan mengalir ke wilayah Jawa, Madura, hingga Bali untuk dikonsumsi industri maupun rumah tangga. Adapun PLTS ini dikatakan dapat melistriki hingga 50.000 rumah tangga. Menurut Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, PLTS Terapung adalah sebuah model PLTS terpusat yang diletakkan terapung di atas air seperti danau, waduk, dan sejenisnya, termasuk laut. Salah satu keuntungan menggunakan PLTS Terapung dibandingkan dengan PLTS biasa adalah PLTS Terapung tidak membutuhkan lahan atau daratan yang umumnya lebih mahal atau bernilai. Karena dibangun mengapung di atas air, PLTS ini juga dapat mengurangi terjadinya penguapan air serta menghambat pertumbuhan gulma lainnya seperti eceng gondok. PLTS jenis ini juga memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTS biasa yang diletakkan di atas atap atau tanah. Terkait PLTS Terapung ini, di Indonesia sebelumnya juga telah ada sejumlah PLTS Terapung yang dibangun. Seperti PLTS Terapung di Waduk Muara, Bali dengan kapasitas terpasang 100 kWp. Lalu ada juga PLTS Terapung milik PT PLN Persero di kawasan Tambak Lorok, Semarang dengan kapasitas 561 kWp. Pernah juga diberitakan bahwa Bendungan Sepakusumoi di Ibu Kota Nusantara IKN akan memiliki PLTS Terapung dengan rencana kapasitas sebesar 100 MW.
Terkait PLTS di IKN ini, baru-baru ini IKN sendiri telah melakukan groundbreaking PLTS pertamanya berkapasitas 50 MW pada 2 November 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!